Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 345 bagian 30. Pada edisi ini kita hendak membahas kata tanya kam yang sudah kita bahas pada edisi 335 dengan kata tanya kombinasi become. Jadi kam itu merupakan kata tanya tunggal yang artinya berapa banyak, atau dalam bahasa Inggris how many, berapa banyak. Jadi dia menanyakan jumlah. Misalnya berapa buku, how many books, ya. Misalnya berapa buah pena, ya, how many pens, berapa orang guru, how many teachers, dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita bandingkan dengan become. Jadi kombinasi harful jar bi dengan kam. Ya, ini kam tunggal, ini become. Become artinya berapa harga. Jadi become itu menanyakan harga. Ya, dalam bahasa Inggris become itu how much. Ini how much, kalau ini how many. Poin 1, kam plus kata benda. Kam plus kata benda ini harus diikuti oleh kata benda. Menanyakan banyak atau jumlah benda. Jadi kam itu menanyakan banyak atau jumlah benda. Misalnya berapa buku, berapa buah buku. Nah, itu menanyakan jumlah buku atau banyak buku. Syarat yang harus dipenuhi oleh kam plus kata benda itu adalah kam itu harus diikuti oleh kata benda. Satu, ya. Kemudian kata benda harus tunggal. Jadi kata benda yang mengikuti kam itu harus tunggal. Kemudian nakirah itu tidak beralif lam, jadi indefinite. Kemudian dia itu mansub. Mari kita lihat. Dengan demikian, berapa buku? Kam kitaban. Perhatikan kitaban. Kitaban itu tunggal. Kemudian nakirah oleh karena bertanwin, tidak beralif lam. Kemudian dia mansub oleh karena berharakat akhir fathah. Kam kitaban, berapa buah buku. Berapa buah pena? Kam qalaman. Berapa orang anak laki-laki? Kam waladan. Berapa buah rumah? Kam baitan. Ya. Berapa ekor ikan? Kam samakan. Berapa buah sekolah? Kam madrasatan, dan sebagainya. Jadi sebagai perbandingan dalam bahasa Inggris kam itu how many. Misalnya how many, berapa buah buku, kam kitaban, how many books. Jadi dalam bahasa Inggris ini kata benda setelah kam itu jamak, how many books, ya. Berapa orang anak laki-laki, how many boys. Dalam bahasa Inggris tunggal, kam waladan, tunggal dan mansub. Ya. Jadi kombinasi kam dengan kata kerja itu sudah kita pelajari sebetulnya di edisi 335. Itu menanyakan banyak atau jumlah benda. Contoh, berapa banyak buku di atas meja? Berapa banyak buku di atas meja? Berapa banyak itu kam? Buku itu kitaban, jadi tunggal dan mansub, ya. Kemudian nakirah, kam kitaban, di atas meja, ala tawilah. Di sini kita menggunakan tawilah untuk meja. Ya, kam kitaban ala tawilah. Berapa buah buku di atas meja. Kalau berapa buah buku di perpustakaan, kam kitaban fil maktabati. Kemudian kemungkinan jawabannya ada 2 buku di atas meja. Coba lihat, ada. Kita sudah mempelajari kalimat yang mengandung kata ada ini, ya.
Tapi di sini kita mengenalkan kalimat lain yang sebetulnya belum kita pelajari, yaitu kalimat yang diawali dengan hunaka. Hunaka itu di sana, tapi kalau kalimat itu diawali dengan hunaka, dia mengandung makna ada. Hunaka ada kitabani, dua buah buku, ala tawilah, di atas meja. Kalimat itu nanti akan kita tampilkan dalam edisi. Hunaka kitabani ala tawilah. Yang sudah kita pelajari, ala tawilah, di atas meja ada dua buku. Ala tawilah kitabani. Ala tawilah itu khabar muqaddam, kitabani itu mubtada muakhar. Tapi di sini kita coba menggunakan kata hunaka di awal kalimat yang menunjukkan ada, ya, menunjukkan ada. Nanti akan kita dalami itu. Hunaka kitabani ala tawilah, ada dua buku di atas meja. Ini sudah menjawab pertanyaan kam kitaban, ada berapa buku, ya. Kemudian contoh kedua, berapa murid di dalam kelas? Murid itu kita gunakan talib. Jadi berapa murid? Kam taliban. Kalam taliban di dalam kelas itu fis saffi. Fis saffi, saf, ya, fis saffi. Kalau di kelas 1 fis saffil awal. Kelas 2 fis saffil tsani. Kelas 3 fis saffil tsalits. Nanti akan kita dalami pada waktu kita mempelajari kata bilangan. Sebetulnya kalau kita mempelajari pertanyaan atau kalimat tanya dengan kam, kita sebetulnya harus sudah tahu kata bilangan. Oleh karena kam itu menanyakan banyak atau bilangan. Tapi untuk sementara hafalkan saja dulu, ya, hafalkan saja dulu. Kemudian nanti kita dalami pada saat kita masuk ke kata bilangan, ya. Misalnya ini dua buku sudah kita bani, ya. Ini bentuk dua. Tapi bagaimana menyatakan 3 buku, 4 buku dan sebagainya, kan begitu kan? Bagaimana menyatakan 3 buku, 4 buku? Ternyata 3 buku itu salah satu kutubin, ya. Itu nanti kita dalami. Hunaka talibani fis saf. Jadi ada 2 siswa di dalam kelas. Jadi ada 2 konsep yang belum kita pelajari, yaitu hunaka, penggunaan hunaka untuk menunjukkan ada dalam kalimat, kemudian kata bilangan, ya, kata bilangan. Kemudian dua itu become. Become itu menanyakan harga, how much. Become diikuti oleh subjek, ya, diikuti oleh subjek. Kalau kita hendak mengatakan ini berapa harganya, jadi cukup dalam bahasa Arab become hadza, tunjuk benda yang Anda tanyakan harganya itu. Become hadza, berapa ini? Maksudnya berapa harga ini? Berapa harga buku ini? Become hadzal kitabu. Oleh karena setelah become itu subjek itu marfu, ya. Become hadzal kitabu. Berapa buku ini? Berapa harga buku ini? Berapa harga kamus ini? Kamus itu mu'jam. Ini mu'jam, ya. Become hadzal mu'jam. Become hadzal mu'jamu, ya. Kalau berapa harga buku ini? Become hadzal kitabu. Ini subjek. Subjek itu marfu, ya. Coba kita lihat. Berapa harga buku ini? Become hadzal kitabu. Become hadzal kitabu. Bukan become hadzal kitabah, bukan become hadzal kitabi. Oleh karena setelah become itu subjek. Kemudian kemungkinan jawaban, buku ini berharga 2 rial. Buku ini berharga 2 rial. Jadi bahasa Arabnya, subjeknya buku ini. Hadzal kitabu, berharga itu bi, ya, bi. Preposisi bi digunakan untuk menunjukkan harga. Kalau 1 rial, rialun. Kalau 2 rial, rialani atau rialaini. Tapi oleh karena dia didahului oleh bi, jadi kita gunakan bi rialaini. Jadi buku ini berharga 2 rial. Buku ini, hadzal kitabu
bi dolaraini, berharga dua dolar dan sebagainya. Ya, contoh terakhir, berapa Muhammad membeli kamus itu? Jadi kamus itu dibeli Muhammad dengan harga berapa? Itu maksudnya ya. Berapa Muhammad membeli kamus itu? Nah, jadi berapa? Ini menanyakan harga, bikam. Nah, setelah kata tanya itu, kata kerja kalau ada kata kerja, membeli. Membeli itu ishtara untuk huwa. Jadi setelah bikam itu ishtara. Setelah ishtara, setelah kata kerja itu subjek, Muhammadun. Bikam ishtara Muhammadun, setelah subjek, objek kalau ada. Iya, ada objeknya. Kamus itu. Jadi Muhammad itu subjek, membeli itu kata kerja, kemudian kamus itu objek. Objek itu harus mansub. Jadi bikam ishtara Muhammadun al-mu'jamah. Bikam ishtara Muhammadun al-mu'jamah. Jadi berapa Muhammad membeli mu'jam itu? Perhatikan huruf pertama dari ishtara itu hamzah wasal ya. Jadi kalau sukun diikuti oleh hamzah wasal, maka sukun itu diubah menjadi kasrah. Bikamish tara Muhammadun al-mu'jam. Ya. Jawabannya Muhammad membeli kamus itu seharga atau dengan harga 20 dolar. Ishtara Muhammadun, ini kata kerja, ishtara membeli, Muhammadun al-mu'jamah objek, kamus itu seharga atau dengan harga itu bi. Ya, 20 itu ashrun. Nanti kalau kita sudah sampai kata bilangan. 20 itu ashrun, tapi karena didahului oleh bi dia majrur, ashrin. Ya, seperti jamak mudzakkar salim ya. Bi ashrina dolaran. Jadi kata benda setelah bilangan puluhan itu, ashrin itu mansub ya. Bi ashrina dolaran, seharga 20 dolar. Nah, itulah penjelasan pendahuluan mengenai kam dan bikam. Kam ini sudah kita pelajari di edisi 335. Yang baru itu bikam. Bikam itu berapa harga? Jadi kalau kita hendak membeli pulpen misalnya, nah, kita bisa bertanya bikam hadzal qalam. Ya, berapa harga qalam ini? Bikam hadzal kitab, berapa harga buku ini? Bikam hadzal mu'jam, berapa harga kamus ini? Kita juga bisa tidak menyebutkan bendanya, kita tunjuk saja bikam hadza, berapa harga ini? Ya, bikam hadza, berapa harga ini? Bikam ishtara Muhammadun al-mu'jamah, berapa Muhammad membeli kamus itu? Kemudian jawabannya Muhammad membeli kamus itu seharga 20 dolar, dengan harga 20 dolar. Ishtara Muhammadun al-mu'jamah bi'ishrina dolaran. Oke, mari kita kerjakan 4 latihan ya. Berapa harga mobil ini? Coba lihat, berapa ini menanyakan harga atau menanyakan jumlah? Menanyakan harga ya. Berapa harga mobil ini? Jadi kita gunakan bikam. Nah, setelah itu subjek ya. Setelah itu subjek. Subjeknya apa? Mobil ini. Mobil itu perempuan ya. Kita gunakan hadhihi. Bikam hadhihi sayyarah. Bikam hadhihi sayyarah. Bikam hadhihi sayyarah. Sayyaratun. Ya. Bikam hadhihi sayyaratu, oleh karena dia itu subjek. Bikam hadhihi sayyaratu. Ya, berapa harga mobil ini ya? Berapa harga mobil ini? Jadi berapa harga mobil ini? Kemudian nomor 2, Ali menjual mobil itu dengan harga berapa? Dengan harga berapa? Bikam. Ya. Bikam dengan harga berapa?
Bikam, dengan harga berapa? Menjual itu ba'a. Kalau membeli ishtara, kalau menjual itu ba'a. Seperti qala. Ya, qala, menjual itu ba'a. Ba'a. Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ini menjual atau sell, ya. Ba'a. Bagaimana kita mentasrif ba'a? Ba'a, 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 ba'u. Ya. Kemudian untuk hiya ba'at, ba'ata, bi'na. Jadi untuk hunna itu kita menggunakan bi'na. Bukan bu'na, tapi bi'na. Kalau qala, 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 qalu, qalat, qalata, qulna. Ya. Tapi kalau ba'a, 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 ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Kemudian untuk anta, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna. Ya. Bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Itu tasrif daripada ba'a. Oke, bikam berapa? Ini menyangkut harga ini. Kemudian coba lihat, ada kata kerja? Ada kata kerja, menjual. Yang menjual siapa? Yang menjual Ali. Jadi kita, kapan dia jual itu? Pada waktu lampau. Berarti ini fi'il madin, ya. Kita gunakan ba'a. Kita gunakan ba'a. Jadi ba'a, fi'il madi untuk dia laki-laki, itu ini ba'a ini. Bikam ba'a, ba'a. Ini kata kerja, ya. Setelah kata kerja itu subjek, siapa yang menjual? Si Ali, Aliun. 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 Nah, ini subjek, ya. Oleh karena subjek, dia itu marfu dengan dhammah. Bikam ba'a Aliun. Bikam ba'a Aliun. Coba perhatikan itu. Bikam ba'a Aliun. Mobil itu as-sayyarata. As-sayyarata sebagai objek. As-sayyarata. As-sayyarata. As-sayyarata ini objek. Ya, kalau kita terjemahkan secara harfiah, bikam itu berapa menjual Ali mobil itu. Ya. Berapa menjual Ali mobil itu. Nah, sebetulnya terjemahannya berapa Ali menjual mobil itu. Berapa di sini berkenaan dengan harga. Bukan berkenaan dengan mobil, bukan berapa mobil Ali jual. Si Ali menjual berapa mobil, bukan, ya. Kalau si Ali menjual berapa mobil, berapa buah mobil, jadi ini kami yang menanyakan jumlah. Kam sayyaratan ba'a Aliun. Artinya sudah beda. Kam sayyaratan ba'a Aliun, berapa buah mobil Ali jual. Ali menjual berapa buah mobil, ya. Tapi ini bikam, ini menyangkut harga, ya. Dengan harga berapa Ali menjual mobil itu. Oke, nomor 3, berapa buah pohon di depan sekolah? Coba lihat berapa di sini menyangkut jumlah atau banyak atau menyangkut harga. Menyangkut jumlah. Berarti kita gunakan ini kam plus kata benda. Kam, oke, kam. Kemudian kata bendanya pohon. Pohon itu syajarah, ya, tunggal dan mansub. Kam syajaratan. Kam syajaratan. Kam syajaratan. Di depan sekolah, ya, amamal madrasati, di depan amama, ya, amamal madrasati.
amamal madrasati. Ya. Jadi kam syajaratan amamal madrasati. Jawabnya ada satu pohon di depan sekolah. Jadi kita gunakan hunaka. Hunaka syajaratun amamal madrasah. Ada sebuah pohon di depan sekolah. Nah, bisa juga nanti kalau kita sudah sampai ke kata bilangan, hunaka syajaratun wahidatun. Syajaratun saja sudah menunjukkan satu. Tapi kita gunakan lagi kata bilangan satu setelah syajarah, yaitu wahidah. Ya, hunaka syajaratun wahidatun amamal madrasati. Kalau kita gunakan kalimat khabar muqaddam mubtada muakhar, kita mulai dari sini. Amamal madrasati, di depan sekolah itu ada syajaratun, ada sebuah pohon. Atau amamal madrasati ada syajaratun wahidatun, gitu kan. Kalau pakai hunaka ya syajaratun wahidatun amamal madrasati. Jadi strukturnya persis sama dengan struktur bahasa Indonesia. Hunaka ada talibani, dua siswa, fi shafi, di ruangan itu, di shop itu, di kelas itu. Yang terakhir, engkau membaca berapa buah buku setiap minggu? Nah, ini perlu ini. Engkau membaca berapa buah buku setiap minggu? Coba lihat berapa buah buku. Ini kata tanyanya. Berapa buah buku menanyakan harga atau banyak? Banyak ya. Berarti kita gunakan kombinasi kam dengan kata benda. Kam ya buku itu kitabun. Setelah kam, buku itu harus tunggal, kemudian tidak beralif lam, kemudian mansub. Berarti kam kitaban. Kam kitaban. Kam kitaban. Kemudian setelah kam kitaban itu kata kerja, ada membaca. Yang membaca siapa? Engkau. Ya, engkau. Yang ditanyakan di sini membaca pada waktu lampau atau membaca setiap bulan, setiap minggu. Coba lihat, setiap minggu. Berarti kita gunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Membaca fi'il mudhari itu qara'a. Qara'a, kemudian fi'il mudhari'nya yaqra'u. Yaqra'u. Nanti kata kerja perintahnya iqra. Iqra. Ya, iqra. Engkau membaca berapa buah buku? Kam kitaban, kita gunakan fi'il mudhari yaqra'u. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Engkau. Kalau yang membaca engkau, awalannya itu ta. Kam kitaban gantian dengan ta, taqra'u. Kam kitaban taqra'u. Setiap minggu, kulla usbu'in. Ya kan? Kulla usbu'in. Kulla usbu'in. Usbu'in. Ini kulla. Usbu' mudhafun ilaih, makanya ini usbu'in. Kemudian dia itu mansub. Kita gunakan kulla. Mengapa? Dia menunjukkan waktu. Keterangan waktu dalam bahasa Arab itu mansub. Ya, kulla usbu'in, setiap minggu. Kalau setiap hari, kulla yaumin. Setiap bulan, kulla syahrin. Setiap tahun, kulla sanatin atau kulla amin. Ya, itulah 4 latihan yang alhamdulillah sudah kita kerjakan. Kita lihat sekali lagi. Kam kitaban taqra'u kulla usbu'in. Berapa buku yang engkau baca setiap minggu? Kemungkinan jawabannya aqra'u, saya membaca. Kitabaini 2 buku. Kulla usbu'in. Ya, kalau 20 buku 20 kitaban kulla usbu'in. Ini kam syajaratan amamal madrasah. Jadi berapa buah pohon di depan sekolah itu, ya.
kita gunakan hunaka, ya. Hunaka itu berapa pohon? Satu pohon, syajaratun amamal madrasati. Atau kita kuatkan syajaratun itu dengan bilangan wahid. Jadi hunaka syajaratun wahidatun amamal madrasah. Kalau kita menggunakan kalimat khabar muqaddam mubtada muakhar yang sudah lama kita pelajari, kita dulukan ininya khabar muqaddamnya amamal madrasati, ada apa? Ada syajaratun wahidatun. Nomor 2, Ali menjual mobil itu dengan harga berapa? Ini harga berapa? Bikam. Perhatikan, bikam. Kemudian kata kerja menjual, ba'a, yang menjual si Ali, Aliun. Yang dijual itu objek as-sayyarata. Bikam ba'a Aliun as-sayyarata. Yang terakhir, bikam hadhihi sayyarah. Bikam hadhihi sayyarah. Berapa harga mobil ini? Ya, berapa harga sepeda ini? Bikam hadhihi darajah. Berapa harga buku ini? Bikam hadzal kitabu. Nih, bikam hadzal kitabu. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.